Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam hangat bagi kalian semua yang mendengarkan ceramah ini. Semoga kalian yang mendengarkan ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang sesuatu apa juga pun. Dan saya yakin kalian yang mendengarkan ini adalah orang baik-baik yang sayang kepada ibu. Karena kita semua punya ibu, ya. Kita semua punya ibu, punya mama. Nggak ada yang nggak punya mama, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak punya ibu. Tapi kita semua ini pasti punya ibu. Dan saya yakin ibu kita semua sayang kepada kita. Ya, saya yakin ibu kita semua sayang kepada anak-anaknya, termasuk yang mendengarkan ceramah ini. Karena rasanya hampir tak adalah ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Karena selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu, dan selama 9 bulan itu kita ketika masih bayi dibawa kemana-mana. Ya, kemana ibu kita pergi, kita dibawa. Ibu ke pasar, kita ikut ke pasar. Kita kemana saja dibawanya. Ibu ke mall, kita dibawa ke mall. Walaupun kita tidak merasakan bagaimana di mall itu. Tapi walaupun begitu, rupanya masih ada juga lah anak yang tidak sayang pada ibunya, tidak cinta sama ibunya. Yaitu kalau di zaman dulu namanya ada sampuraga. Sampuraga malu beribu. Ketika dia mengadakan acara horja atau pesta di daerahnya, datang ibunya dari kampung dengan pakaian yang lusuh dan memanggilnya sebagai anak. Dan sampuraga ini tidak mau mengaku sebagai anak. Malah para pengawalnya disuruhnya untuk membawa jauh-jauh ibunya ini. Diusir jauh-jauh supaya jangan mengganggu acaranya. Tapi itulah karena doa ibu. Dia itu dikutuk oleh ibunya. Maka kutukan itu datanglah bencana dari Tuhan berupa banjir yang hebat, hujan yang hebat, sehingga porak-porandalah semua tempat diadakannya acara pesta itu. Dan si sampuraga sendiri pun tenggelam di dalam suatu kolam yang namanya kolam sampuraga, di mana kolam sampuraga ini berada kira-kira dekat dengan Panyabungan, ya, dekat Pidoli. Dan itu terkenal sebagai sampuraga yang malu beribu. Satu lagi adalah dari Sumatera Barat, namanya Malin Kundang. Ini juga termasuk yang anak yang malu beribu. Karena ibunya datang dengan pakaian yang lusuh-lusuh, sedangkan dia dengan pakaian yang cantik seperti pakaian raja. Maka dia sama juga dengan sampuraga, mengusir ibunya supaya jangan mengganggunya. Akhirnya
dia itu diberi Tuhan laknat dengan dijadikan dia menjadi batu, sebagaimana yang ada disaksikan sekarang di Sumatera Barat, ada itu batu malin kundang. Kemudian ada lagi di Jawa Barat namanya Sangkuriang. Dia bukan malu beribu sebetulnya, tapi dia itu jatuh cinta sama ibunya, tapi ibunya tak mau. Dia memaksakan diri sehingga perahunya disepaknya terbalik menjadi, itulah namanya sekarang Gunung Tangkuban Perahu. Itu adalah semua cerita-cerita lama mengenai bagaimana anak-anak zaman dulu yang durhaka kepada ibunya. Di zaman sekarang ini, Sampuraga model sekarang, Sangkuriang model sekarang, atau Malin Kundang model sekarang tidak seperti itu. Lebih parah lagi daripada masa-masa yang lalu. Sekarang ini sudah sering kejadian seorang anak kalau dimarahi ibunya, dia tak suka, malah dia membunuh ibunya. Bayangkan suatu bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Nggak dikasih duit, minta sama ibu nggak dikasih duit, karena ibunya nggak punya duit, maka dibunuhnya lah ibunya. Dan itu kejadian sekarang dan sudah ditangkap oleh pihak polisi. Kemudian ada lagi yang diminta dibelikan sepeda motor, nggak dikasih. Demikian juga dia tak suka sama ibunya dan membunuh ibunya. Jadi itulah kejadian-kejadian sekarang. Jadi Sampuraga model sekarang seperti itu. Minta sesuatu kepada orang tua yang seharusnya mereka itu pun harus bisa mencari sendiri karena sudah besar, tapi memaksa orang tua untuk menyediakan kepadanya hal yang seperti itu, mereka itu menjadi durhaka, ya, durhaka yang luar biasa, sampai berani membunuh ibunya. Justru karena itu, maka kita berpikir sekarang ini bahwa di antara anak-anak sekarang ini ada yang sangat-sangat durhaka sekali sama ibunya, melebihi kedurhakaan daripada Sampuraga, Malin Kundang, Sangkuriang, dan lain-lainnya itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Tapi saya yakin kalian yang mendengarkan ini semua adalah orang yang sayang sama ibu, cinta sama ibu. Kalau ibunya masih ada, tentu akan berbakti kepada ibunya, mau membantu ibu, ya, tidak memberatkan ibunya, mau membantu ibunya. Dan bagi yang orang tuanya, terutama ibunya sudah nggak ada lagi, sudah duluan meninggalkan dunia ini, sudah berpulang, maka didoakan supaya diampuni Tuhan dosa-dosanya dan dimasukkannya ke dalam sorga Jannatul Naim. Inilah yang kita harapkan dari kita, anak-anak bangsa, ya, anak-anak daripada ibunya masing-masing, karena kita semua pasti punya ibu, dan saya yakin kita yang mendengarkan ini semua punya ibu yang sayang kepada kalian, ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana seorang anak kepada ibunya, ya, karena kasih sayang ibu adalah kasih sayang yang luar biasa. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada siapakah dia berbakti? Maka dijawab oleh Rasulullah, berbakti kepada ibunya. Satu kali. Kedua kalinya ditanya lagi, Nabi Muhammad SAW dijawab oleh Nabi adalah ibunya. Sudah dua kali. Dan yang ketiga lagi ditanya, kepada siapa berbakti? Kepada ibunya. Dan ketika yang keempat ditanya kepada siapa? Kepada bapaknya. Jadi kepada ibu itu 3 kali lebih tinggi ya tingkatannya bandingkan dengan bapak. Karena ibu itu yang mengandung kita, menyusui kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Jadi banyak jasa-jasanya kepada kita. Jadi kita tidak pantas durhaka kepadanya. Kita tidak boleh membilangkan saja pun tidak boleh. Membilangkan saja tidak boleh. Menghardinya, apalagi menghardinya. Nah, macam mana pun dia, misalnya orang tua kita itu, ibu kita itu misalnya, kita tak suka, tidak boleh kita membilang tidak boleh menghardinya. Dan tidak boleh memukulnya. Apalagi seperti yang pernah kejadian sampai dia membunuh ibunya. Kemudian daripada itu, bahwa kalau ibu sudah tak ada, maka kita berdoalah ya. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkannya ke surga Jannatun Naim. Inilah yang ingin saya sampaikan di sini supaya kita sama-sama menyadari bahwa ibu itu adalah manusia yang memang istimewa bagi kita. Jadi seperti juga dinyatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Surga itu berada di bawah telapak kaki itu ibu. Jadi kalau kita misalnya durhaka sama ibu, berarti kita tidak akan mendapatkan surga. Surga yang mana kita sangat harapkan sekali untuk depan. Dan kenyataan membuktikan bahwa orang yang sayang kepada ibunya, orang yang hormat kepada ibunya, orang yang mencintai ibunya adalah orang yang sukses di dalam karirnya di dunia, ya, di dunia saja ya, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat akan diberi ganjaran yang lebih baik karena dia menghormati, menyayangi, dan mencintai ibunya. Dan di dunia dia akan lebih sukses. Orang yang tidak hormat kepada ibunya, tidak sayang kepada ibunya, tidak mencintai ibunya, biasanya hidupnya akan kucar-kacir. Hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan kalian semua yang mendengar ini tidak seperti itu. Jadilah manusia yang mencintai ibunya, menghormati ibunya, menyayangi ibunya. Demikian dulu yang ingin saya sampaikan. Demikian. Terima kasih. Salam hangat, salam manis untuk semua.